Ruben Onsu menegaskan tidak akan menghentikan laporannya terhadap pelaku penyebar fitnah yang menyerang anaknya. Tuduhan itu bukan hanya dianggap fitnah, tetapi juga sudah masuk kategori perundungan terhadap anak. Putri pertamanya dengan mantan istri Sarwenda kini menjadi korban isu miring yang disebarkan melalui media sosial. Isu tersebut mencuat setelah muncul akun TikTok bernama @vinadotran yang menyebut Thalia merupakan anak hasil hubungan Sarwenda dengan pria lain bernama Paulus Pinontoan Tirajo. Itu mengartikan Ruben bukanlah ayah kandung. Ruben menilai kasus tersebut sangat fatal karena sudah menyentuh ranah anak-anaknya. Apalagi unggahan yang dilakukan pelaku bukan hanya sekali atau 2 kali. Meski pelaku nantinya berniat minta maaf, Ruben memastikan proses hukum tidak akan dihentikan. Karena udah masuknya ke ranah anak-anaknya dan terus bullying terhadap anak-anak. Dan dia melakukan itu ya bukan sekali 2 kali, postingannya udah terlalu banyak. Ya apa yang dia perbuat ya dia harus berani bertanggung jawab. Atau pernah kontak atau minta maaf apa enggak dari pihak yang melakukan itu? Enggak. Ya mau minta maaf juga tetap aja udah laporan tetap harus lanjut. Baru-baru ini, Ruben pun memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan atas laporannya kepada akun @vinadotran yang sudah membuli dan menghina putrinya. Ruben datang didampingi tim kuasa hukumnya, Winola Sibayang, dengan status pelapor atau saksi korban. Usai bertemu penyidik, Ruben mengaku telah menjalani pemeriksaan guna memberikan keterangan lebih lanjut atas laporannya itu. Ruben dicecar sebanyak 10 pertanyaan oleh penyidik. Agendanya sesuai dengan panggilan yang diberikan oleh penyidik di Cybercrime untuk diminta keterangan ya terkait dengan masalah laporan yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Kak Ruben di sini datang sebagai saksi pelapor. Ya, pelapor. Menjawab berapa pertanyaan, Kak? Ada lebih kurang berapa tuh? 10 ya? Kurang lebih 10. Serta membawa bukti ya? Iya. Buktinya berupa apa aja mungkin? Dari capturean, dari ya ada deh. Winola juga menyampaikan bahwa kliennya sangat bersikeras untuk menuntaskan perkara ini. Pihaknya juga telah membawa saksi untuk mempercepat proses hukum. Pasalnya, korban masih di bawah umur dan belum bisa membela diri secara patut, sehingga wajar jika Ruben sebagai ayah turun tangan. Sehingga anak kelak dapat melihat perjuangan orang tuanya, menjaga nama baiknya, dan memastikan pelaku yang bertindak tanpa dasar mendapat sanksi hukum. Dari mana mengetahui adanya postingan seperti itu, apa yang sudah dilakukan, bukti apa, jadi pasti seputar hal yang bersifat dasar. Tapi itu adalah poin yang paling penting kan, ya bahwa memang kita bisa membuktikan telah terjadi pelanggaran hukum ya, perbuatan melanggar hukum yang melanggar banyak pasal. Ya, saya katakan tadi itu ada pasal 32, ini yang ancamannya 8 tahun dan pasal-pasal yang lainnya. Jadi tadi juga kita sudah menyertakan saksi dengan harapan bahwa proses ini bisa berjalan dengan cepat dan secepat mungkin pelakunya bisa diketemukan dan diminta keterangan, bahkan mungkin ya ditangkap oleh pihak kepolisian. Bullying di sini yang dijadikan objek di sini kan adalah anak. Ya, sementara anak ini kan masih di bawah umur yang masih belum bisa membela dirinya secara patut, maka adalah pantas jika kemudian orang tuanya, dalam hal ini Ruben sebagai ayahnya, yang berjuang untuk membela kepentingan si anak. Ya, sehingga suatu saat nanti jika ada jejak digital, dia melihat bahwa ada pelaku-pelaku
yang tidak bertanggung jawab, yang membuling dia, yang mendiskreditkan dia, yang menyatakan asal usulnya itu tidak seperti apa yang seharusnya. Ini kita masalah asal usul ini, ya. Maka dia akan melihat bagaimana orang tuanya berjuang untuk memperjuangkan supaya nama baiknya itu tidak dicemarkan, supaya pelaku yang melakukan perbuatan yang tidak berdasar itu bisa dikenai sanksi secara hukum. Kalau anakku sih ya masih, karena dia nggak banyak melihat sosial media kan. Cuman kan yang saya jaga ini adalah dampak setelah ini gitu. Ya di kemudian harinya itu kan jejak itu nggak akan hilang kan, jejak digital. Jadi kalau buat saya di sini apa yang akan saya lakukan itu ya semuanya untuk dia ke depan. Tapi kalau dia pasti support, tapi kan di sini saya konteksnya ke anaknya. betul. Ya lebih ke anaknya, dan dia soalnya yang dia bawa foto anak saya aja kan. Cuma anak saya aja gitu, jadinya ya saya fokusnya ke situ aja. Nanti masalah berkembangnya kemana-mana nanti kan dari pihak kepolisian yang akan mengembangkan kasus ini. Pihak Ruben mengaku telah memberikan kesempatan yang cukup kepada pemilik akun untuk meminta maaf dan menghapus unggahan. Namun pelaku dituding malah menjadi-jadi dan menambah unggahannya. Melihat tidak ada itikat baik dari pelaku dan sudah kelewat batas, akhirnya Ruben memutuskan untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Pasalnya, Ruben sudah sangat kecewa dengan perbuatan pelaku. Ia juga tidak memberi toleransi kepada pemilik akun yang diduga merupakan seorang emak-emak. Keputusannya sudah bulat untuk terus melanjutkan ke proses hukum agar kasus ini ditangani aparat kepolisian untuk memberi pelajaran. Ini negara hukum. Ya kita nggak bisa bilang tuh buzzer lah, hater, nggak bisa. Ini negara hukum, kita harus berpikir dua kali ketika bermain-main dengan harga diri orang lain. Karena dia bicara mengenai masalah pride. Ya, ketika dia menuduhkan sesuatu dan kemudian tuduhan itu tidak ada landasannya, ini kan bukan hanya mencemarkan harga diri si anak, tapi juga harga diri orang tua. Bahkan mempermasalahkan lembaga perkawinan yang dulu ada, dan banyak sekali efeknya. Ya, jadi ini yang kadang-kadang kita harus cerdas ya. Jadi masyarakat Indonesia harus jelas, harus cerdas ketika menggunakan media sosial. Kalau maaf wajib, kita wajib sebagai manusia ya memaafkan. Tapi kalau udah kasus hukum ya saya mau terus berlanjut sesuai dengan prosedur. Dan ini kan saya juga dari laporan kemarin juga udah lebih dari 10 hari ya. 10 hari. Udah lebih dari 10 hari juga, baru dipanggil lagi ya. Saya pokoknya mengikuti peraturan yang ada, tidak ada treatment khusus semuanya. Dan membawa bukti-bukti sesuai dengan yang saya punya, yang saya miliki. Ditanya berdasarkan dapat dari mana, ngelihat dari mana, ya saya sudah jawab semuanya. Terganggu nggak dengan masalah dengan pekerjaan sendiri? Enggak, kalau ke pekerjaan sih enggak ya, tapi kalau secara saya pribadinya pasti. Karena kalau yang saya rasa ini rasa sebagai orang tua kan, dan ya kita tahu anak kita kayak gimana ya. Saya tahu dia setiap hari juga saya nganterin dia sekolah, saya tahu anak ini sukanya apa, mainnya apa, tapi ini udah terlalu jauh pembahasannya. Jadi buat saya ya udah terlanjur, ya ayo lanjut aja terus deh gitu. Ada upaya buat menjaga Thalia untuk melihat itu nggak sih? Kebetulan bundanya kalau dia bersosial media kan ada yang dibatasi. Sarwenda mendukung langkah mantan suaminya, Ruben, yang melayangkan laporan terhadap netizen yang diduga telah mencemarkan nama baik putrinya. Sebagai seorang ayah, Ruben akan selalu pasang badan demi kebaikan buah hati. Meski kini tak lagi bersama, Sarwenda dan Ruben berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi ketiga buah hati mereka. Bahkan, saat ini Ruben dan Sarwenda tetap kompak mengasuh dan menjaga mental anak-anaknya di tengah kasus berita hoaks dan fitnah ini. Ia berharap pihak kepolisian bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan perkara tersebut, agar terduga pelaku dalam laporan itu bisa segera diproses hukum. Sarwenda dan Ruben pun berbagi tugas.
Di saat Ruben Onsu emosi berat dan melaporkan haters pembuli anaknya ke polisi, Sarwenda justru terlihat happy bisa kerja bareng bersama sang buah hati yang juga memiliki bakat. Kendati membebaskan anak-anaknya memilih bakat yang disukainya, tapi Sarwenda juga menomorsatukan pendidikan anak-anaknya. Seneng lah bisa tampil bareng anak, terus ditemenin anak satunya lagi, ya kan. Jadi bareng-bareng, nemenin kerja, dan kerja bareng happy lah. Mbak Cici emang suka nyanyi, suka balet, ya kan Ci? Terus suka apa lagi? Aku selalu bilang ke Cici, pokoknya nilainya bagus, naik kelas dengan bagus, nanti Cici sendiri juga bangga lah kalau nilai Cici sendiri bagus. Berikan reward selama dia bisa mencapai apa yang dia mau dengan baik, pasti kita kasih apresiasi lah buat anak gitu. Tapi kayak misalnya dia kalau ada kesalahan dia juga kasih tahu gitu. Dan kadang juga ada punishment-nya biar dia tahu maksudnya apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu. Tapi tetap jalan, menurut aku semuanya bisa jalan bareng. Aku aja bisa jadi ibu rumah tangga, bisa kerja juga. Jadi aku yakin dia juga bisa. Asal segala sesuatu yang dia mau lakuin, dia suka pasti bisa.